Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, peserta pelatihan Blended Learning PKMTS tahun 2025 di Kabupaten Lampung Tengah? Sehat, Alhamdulillah. Bersyukur pada pagi hari ini kita semua berkumpul di link Zoom ini. Biasa seperti biasa kita talabul ilmi. Bersama-sama kita pada pagi hari ini untuk menuntut ilmu bersama-sama. Saya sebagai fasilitator pada pagi hari ini akan memberikan materi-materi terkait dengan bagaimana pembelajaran fikih di MTS. Jadi Bapak Ibu semua, bagaimana keadaan hari ini? Insya Allah mudah-mudahan sehat semua ya. Sehat, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua, kalau sudah siap, kita pada pagi hari ini akan sedikit memberikan semacam bentuk penyemangat diri supaya kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan siang nanti berjalan dengan lancar dan tetap semangat. Oke, ikuti petunjuk saya Bapak Ibu ya. Jika kata saya semangat, semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana Bapak Ibu? Siap? Oke, baik. Oke, semangat pagi, 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 pagi. Oke, sekali lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, satu. Oke, bisa ya. Saya bilang lagi, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Ya. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Atau Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke, sepakat Bapak Ibu? Oke, kita coba ya. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa Bapak Ibu? Coba ulangi lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, insya Allah bisa Bapak Ibu. Itu adalah salah satu bagaimana kita memotivasi pada pagi hari ini untuk eh, pembelajaran fikih termasuk dalam blended learning fikih MTS tahun 2025. Baik Bapak Ibu, saya sedikit akan share screen untuk kegiatan pada pagi hari ini sambil Bapak Ibu menunggu. Tunggu sebentar Bapak Ibu ya, saya share screen supaya nanti bisa bersama-sama melihat. Oke, terlihat Bapak Ibu? Oke, sepertinya belum terlihat. Saya lihat dulu, bentar, tunggu bentar. Mm-mm. Oke. Oh, masih proses Bapak Ibu ya. Oke, oke. Terlihat ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau sudah terlihat, saya coba share screen. Nah, ini share screen-nya Bapak Ibu ya. Nah, nah ini terlihat Bapak Ibu ya. Insya Allah terlihat. Baik, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini saya Irwan Syah, Widaiswara Alim Muda dari Lokadikal Kagan Baru Lampung akan menyampaikan materi tentang menganalisis materi toharoh dan sholat serta pembelajarannya di fikih TS. Nah, kita lihat ini sedikit kurikulum PT saya. Saya akan cek dulu bagaimana. Ini nama saya Irwan Syah. Kalau alamat saya di Jalan Untung Suropati, Komplek Pancabakti, Gang Tanjung, nomor 170, RT 06, Lingkungan 2, Kelurahan Labuan Ratu Raya, Kecamatan Labuan Ratu, Kota Bandar Lampung. Untuk nomor handphone ya sudah terlihat Bapak Ibu ya, 0852 696 41988. Baik Bapak Ibu, kita cek lagi kurikulum kita saya. Insya Allah terlihat ya Bapak Ibu. Sepertinya share screen-nya bermasalah. Tunggu bentar Bapak Ibu. Saya buka. Oke. Itu sedikit informasi terkait biodata saya yang saya dilahirkan di tempat saya di Tanggamus 11 September 1984. Untuk pangkat saya penata tingkat 1 golongan 3D, eh, TMT saya 1 April 2021. Jabatan saat ini sebagai Widyaswara Alim Muda
eh, selanjutnya instansi atau unit kerja saya yaitu Loka Diklat Kagaman Lampung dan alamat kantor saya di Jalan Lekol H Indro Suratmin, Kelurahan Korpijaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Jadi selanjutnya alamat rumah di sini di Jalan Untung Soropati yang tadi saya sebutkan Bapak Ibu ya. Dan nomor HP saya itu 0852 696 4198. Status menikah, istri namanya Ayu Wulandari dan anak Azri Sada. Untuk jenjang pendidikan, ya saya sekolah dasar 1 tahun 97, NTS 1 Tanggamus tahun 2000, MAN 1 Bandar Lampung tahun 2003, D2 YN Raden Intan 2005, S1 YN Raden Intan PAI 2008 dan S2-nya selanjutnya di YN Raden Intan Lampung tahun 2015. Oke, itu sementara untuk pengalaman jabatan saya dari guru Bapak Ibu. Ya sama dengan Bapak Ibu semua. Tapi saya guru dulu guru MI, MIN, selanjutnya MAN. Jadi nggak ikut MTS. Jadi pada pagi hari ini kita kan dengan bersama-sama Bapak Ibu itu guru MTS ya, Bapak Ibu ya. Dan sekarang saya di Widya Suara Kadiklat Agama Lampung. Untuk pengalaman itu insya Allah banyak Bapak Ibu yang saya sebutkan tapi tidak perlu saya sebutkan satu-satu ya karena kita dibatasi waktu. Baik Bapak Ibu sudah insya Allah sudah paham tentang kurikulum PT saya dan insya Allah sudah saling mengenal Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu selanjutnya kita akan melihat lagi materi yang insya Allah akan kita sampaikan saat ini. Nah, materi kita tadi sudah kita sampaikan bagaimana toharoh dengan pembelajaran sholatnya ya. Nah, di sini Bapak Ibu sudah saya buatkan tujuan pembelajaran terkait bagaimana proses pembelajaran kita. Nanti Bapak Ibu harus ya bisa mampu memahami ruang lingkup materi toharoh dan sholat. Selanjutnya, Bapak Ibu menganalisis konsep-konsep yang berkaitan tentang toharoh dan sholat. Selanjutnya, Bapak Ibu mengidentifikasi kesulitan dalam pembelajaran toharoh dan sholat. Selanjutnya, menganalisis pembelajaran toharoh dan sholat. Oke, ini insya Allah bisa dipahami ya Bapak Ibu ya, tentang tujuan pembelajaran kita. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oh ya dah, makasih. Terima kasih. Soalnya kalau sudah bisa, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Selanjutnya, landasan. Coba dibacakan Bapak Ibu. Ibu Arif, bisa dibacakan dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 2222. Oke, oke. Nah, terima kasih. Nih, kalau artinya begini. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Nah, insya Allah paham. Coba Bapak Ahmad, gimana itu maksudnya dari orang yang mensucikan diri itu seperti apa? Oh, gitu ya. Terima kasih. Sip. Oke. Kalau untuk hadisnya, itu ada hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. La yaqbalullahu salatan bi khairi taharun. Nah, coba Ibu Aminah, coba diartikan. Oke, Allah tidak menerima sholat seorang yang tidak dalam keadaan suci. Betul ya? Nah, maka itu harus kita bersuci. Jangan sampai kita mau sholat tidak bersuci. Oke. Ini adalah landasan dasar bagaimana materi kita yang akan kita sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ruang lingkup di sini materinya itu, insya Allah Bapak Ibu sudah tahu. Ini kalau di pembelajaran fikih itu ada di kelas 7 ya. Jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Nah, pasti Bapak Ibu paham najis mukhafafah itu apa, najis mutawasitoh itu apa, najis mukhaladzah itu apa, macam-macam air itu bagaimana ya, tata cara bersuci itu bagaimana ya. Nah, coba Bapak Ibu gimana? Coba kita sama-sama memahami ini ya. Bagaimana jenis-jenis najis dan cara mensucikannya? Itu kan ada tiga. Yang pertama najis mukhafafah, yang kedua mutawasitoh, yang ketiga mukhaladzah. Coba ada yang bisa membantu menjawab? Oh ya, kayak Pak Ahmad lagi ya. Silakan Pak untuk melihat atau menafsirkan najis mukhafafah dengan mutawasitah dan mukhalazah. Silakan Pak. Oke, betul sekali Pak. Kita kasih
Ancungan jempol untuk Pak Ahmad. Oke. Nah, selanjutnya ada macam-macam air dalam Islam. Ayo, Ibu siapa yang bisa menjelaskan? Oh, Ibu Siti. Oke, baik Bu Siti. Silakan Bu Siti. Em, Baca air suci dan mensucikan itu seperti apa? Air suci tapi tidak mensucikan itu seperti apa? Air mutajanis seperti apa? Oke, silakan Bu Siti. Oke, oke, oke. Sip, jempol. Kita kasih jempol lagi untuk Bu Siti. Oke. Selanjutnya yang terakhir itu tata cara bersuci. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oh, Pak Nopri. Oke, silakan Pak Nopri untuk menjelaskannya. Bagaimana wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Oke, sepakat, sepakat ya, betul ya sekali. Kayak baik. Selanjutnya ada dalam bersuci, insya Allah kita ketahui ada dalam bersuci ini Bapak Ibu semua sudah paham ya bagaimana kita cara mensucikan diri ya dari jenis-jenis jahat najis, jenis-jenis yang lainnya. Oke, oke. Insya Allah bisa dipahami dengan ruang lingkup materi toharoh ini. Oke, oke. Semangat pagi, 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 pagi. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, Bapak Ibu. Ada yang ngantuk ini sepertinya. Coba lihat itu. Itu ada Pak Nopri tadi tuh. Ya, iya. Tadi malam mungkin habis lembur. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Di sini ada ruang lingkup materi sholat. Jadi Bapak Ibu tentang kaitannya pengertian dan hukum sholat, syarat wajib dan syarat sah sholat, rukun dan sholat sunnah sholat, jenis-jenis sholat, sholat wajib 5 waktu, sholat sunnah, duha, tahajud, tarawih dan seterusnya. Nah ini adalah bagaimana materi yang terkait dengan pembelajaran fikih di MTS kelas 7. Jadi Bapak Ibu harus memahami, harus tahu dengan materi ini, harus menghafal, harus paham tata caranya, bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya dan seterusnya. Jadi kalau untuk menjelaskan kepada anak kita, anak didik kita, khususnya di kelas 7, itu sudah tahu. Tapi paling utama di sistemnya, strateginya adalah drama, sistem drama atau sistem praktek seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Insya Allah materi ini sudah paham kita ya Bapak Ibu. Anak-anak juga akan kita jelaskan materi ini ya terkait dengan kegiatan kita nanti. Selanjutnya Bapak Ibu ada namanya konsep yang berkaitan dengan materi toharoh dan sholat. Ini adalah konsep kesucian dalam ibadah ya. Konsep kedisiplinan dan konsisten dalam sholat. Hubungan antara toharoh dan kualitas ibadah. Nilai-nilai spiritual dalam bersuci dan sholat, kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Nah, jadi Bapak Ibu semua, konsep ini harus kita lakukan. Ya, kesucian dalam Islam, konsep kedisiplinan dan konsisten dalam sholat, hubungan antara toharoh dan kualitas ibadah, nilai spiritual, kesehatan dan kebersihan. Jadi, kalau kita menjelaskan kepada anak didik kita, apa itu kesehatan, apa itu kebersihan, ya. Coba hadisnya seperti apa Bapak Ibu yang kebersihan tuh? Silakan, Bu Aminah lagi. Oke, oke betul betul Bu Aminah. Jadi kebersihan itu adalah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai daripada iman. Iman itu adalah dari hati kita, muncul ya seperti itu ya. Jadi Ibu Aminah Insya Allah sudah tahu posisinya bersih itu seperti apa. Bersih itu pasti suci. Kalau kita bersuci dalam konsep kebersihan itu semua yang kita lakukan untuk beribadah itu adalah suci. Oke, paham Bapak Ibu ya? Oke, oke. Semangat pagi, 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 pagi. Ada yang ngantuk ya, makanya saya langsung panggil. Coba yang tidak buka kamera itu Pak Ahmad, temannya itu ada yang nggak buka kamera, itu Pak Ali itu. Coba kasih tahu. Namanya di Zoom ya. Oh, boleh Bapak Ibu kalau mau sambil makan, sambil minum. Maksudnya makannya jangan sederhana aja, nggak perlu yang namanya makan yang besar yaitu snack atau yang lainnya sambil kita eh, mendengarkan materi. Tapi nggak boleh ngerokok ya, sesuai dengan eh, janji kita atau kontrak belajar atau BIC kemarin. Selanjutnya Bapak Ibu, ada namanya kesulitan belajar
materi toharoh dan sholat. Nah, seperti biasa, ada nggak di hati atau di diri kita semua untuk belajar materi toharoh ini? Ini ada 6. Yang pertama, coba kita analisa. Coba Bapak Ibu semua mau analisa 1 sampai 6 ini. Ada nggak? Mulai dari kurangnya pemahaman terhadap konsep bersuci, kesalahan dalam praktek wudhu dan mandi wajib, kurangnya motivasi dalam menjalankan sholat, kendala dalam menghafal bacaan sholat rukun sholat, gangguan konsentrasi dalam sholat, kurangnya pembiasaan sejak ini. Ada ya Bapak Ibu ya? Oh iya, oke. Coba Bapak Ibu jelaskan kurangnya pemahaman terhadap konsep bersuci. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu? Coba Bapak Ari. Oke, bisa ya Pak Ari ya? Ya, oke, oke, makasih ya. Selanjutnya kesalahan dalam praktek wudhu dan mandi wajib. Ada yang bisa menjelaskan? Coba Resen. Oh, iya, silakan Ibu Umi. Ya, betul Bu Umi. Betul ya. Kesalahannya itu praktek wudhu dan mandi wajib itu asal-asalan mereka bisa ya bisa jadi. Oke, yang nomor 3 kurangnya motivasi dalam menjalankan sholat ada? Siapa? Oh, coba Resen. Siapa yang pesan ini? Coba cek cek dulu atau lu. Oh, oh, iya, Pak Ari lagi. Silakan Pak Ari. Gantian nomornya. Tapi nggak apa-apa, Pak Ari silakan. Oke, oke, bisa. Selanjutnya kendala dalam menghafal bacaan dan rukun sholat. Oke. Berarti insya Allah Bapak Ibu ya dalam kesulitan belajar materi toharoh dan sholat ini, itu insya Allah kita bisa melihatnya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu kita menganalisis pembelajaran materi taharah dan sholat yang efektif. Jadi, Bapak Ibu semua yang ada di ruang Zoom ini, bagaimana menganalisisnya? Yang pertama adalah pendekatan praktek langsung. Nah, ini yang benar. Pendekatan praktek langsung ini maksudnya Bapak Ibu saat mengajar kepada siswa langsung dipraktekkan, jangan hanya lewat ceramah. Coba Bapak Ahmad lagi coba kalau di madrasah atau sekolahnya cara mengajarkan materi sholat itu sistem apa Pak? Oh ya, berarti Bapak sudah ini praktek langsung ya? Iya, oke, betul. Berarti kita pendekatan praktek langsung itu langsung supaya dia anak itu paham ya. Yang kedua itu ada metode audiovisual untuk meningkatkan pemahaman. Jadi ada perputaran film, ada dengan ada gambar. Itu insya Allah Bapak Ibu sudah. Ada yang sudah pernah memberikan materi, tapi dia bentuk gambar. Oh iya, oke. Berarti Bu Siti sudah ya Bu ya? Oh iya, oke. Ya silakan Bu, makasih Bu ya. Nah, selanjutnya penggunaan teknologi. Ada namanya aplikasi. Jadi insya Allah Bapak Ibu semua, kalau saya lihat analisa dari aura mukanya ini masih masuk gen Z ya, sudah mulai ini. Karena rasa-rasanya ini ada yang senior, ada yang junior, tapi insya Allah sudah bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu bisa quizzes ya, bisa Google Form dan seterusnya pembelajarannya aplikasi itu ya dengan teknologi. Penerapan model pembelajaran yang interaktif, Bapak Ibu interaktif sama sekali antara satu dengan yang lain. Evaluasi dan umpan balik itu berkala. Jadi Bapak Ibu memberikan materi itu harus ada evaluasi dan diumpan balik secara berkala. Nah, ada lagi pembiasaan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu membuat materi yang sudah dibuat, diberikan, ada namanya penugasan proyek. Betul Bapak Ibu ya? Sudah ya. Oke. Ya berarti Bapak Ibu membiasakan menerapkan bagaimana kehidupan sehari-hari dari anak-anak tersebut. Jadi anak-anak itu tahu sholat 5 waktu, munfarid, sunnah apa jamaah dan seterusnya, atau penerapan yang lain kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Ada yang bertanyakan Bapak Ibu? Oke, cukup Pak. Cukup ya. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan terakhir karena ini kita diberikan waktu sudah hampir mau habis. Kita ada namanya tugas kelompok Bapak Ibu. Eh, Silakan Bapak Ibu nanti bergabung di kelompok break Zoom ya. Silakan. Nanti kelompoknya dibagi beberapa.
Ini saya share screen tugasnya ini. Coba ya, kita cek dulu tugas yang akan saya berikan. Bentuknya seperti ini. Tunggu bentar, coba benar nggak ini ya? Oh, oh ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu diberikan tugas kelompok dalam pelatihan fikih ini itu ada peserta mampu memahami analisis dan ini mengevaluasi materi taharoh. Nah, jadi peserta akan dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing membahas topik yang ditujukan. Setiap kelompok diberikan waktu 10 menit untuk diskusi. Presentasi hasil diskusi dilakukan 8 menit per kelompok. Hasil diskusi dapat disampaikan bentuk slide, main pep, dan seterusnya. Oke, jadi ini tugas kelompok satu sudah bagi, tadi sudah saya bagikan nanti. Breakout nanti dikirim, saya bagikan ya. Ruang lingkup materi tohroh itu satu ya. Yang kedua, ruang lingkup materi salat. Kelompok tiga, konsep-konsep yang berkaitan dengan materi salat. Kelompok empat, kesulitan belajar materi salat. Kelompok lima, analisis pembelajaran. Oke, nanti penilaiannya, kelengkapan materi, kejelasan penyampaian, kreativitas, partisipasi, dan seterusnya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ini tugasnya. Saya share screen ke WhatsApp grup ya. Oke, oke. Sekarang kita silakan Bapak Ibu untuk menggunakan breakoutnya ya. Untuk kelompoknya kita akan bagi kelompok berapa 5 tadi. Oke, created ya sudah ya. Oke, nah, nanti Bapak Ibu eh, silakan untuk berbagi kelompok. Oke, sudah berbagi. Silakan saya beri waktu kurang lebih 10 menit untuk berdiskusi tentang kelompok. Oke, bisa Bapak Ibu ya? Bisa. Oke, disilakan Bapak Ibu ke kelompoknya. Kelompok satu sudah lengkap, oke. Kelompok dua, oke. Kelompok tiga, oke. Kelompok empat, oke. Baik. Insya Allah sudah bisa Bapak Ibu ya. Masing-masing kelompok sudah kita berikan. Ini saya silakan. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya berikan waktu dari sekarang. Baik, Bapak Ibu, waktunya sudah saya berikan tadi sudah selesai. Kita kembali bergabung ke grup kita atau di Zoom kita yang di kelompok kelompok sudah berpisah ya. Oke, sudah ya. Baik. Untuk kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, Insya Allah sudah siap ya Bapak Ibu untuk memaparkan daripada tugasnya tadi. Oke, kelompok kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, kelompok lima ya silakan Pak Ahmad kelompoknya. Oke, saya beri waktu sekarang. Oke. Oke, baik. Kelompok dua, kelompok tiga, sudah semua? Oke, baik. Jadi Bapak Ibu yang saya hormatin, itu adalah bagaimana kita sudah menjelaskan beberapa tentang konsep ya pembelajaran fikih di MTS terkait toharo dengan sholat. Nah, sekarang tadi tugas kelompok sudah selesai. Sekarang kita akan quizzes. Bapak Ibu akan saya berikan semacam bentuk quizzes untuk semacam kita hiburan untuk menjawab soal. Oke, silakan di scan Bapak Ibu itu share screen langsung atau klik itunya. Sudah, saya akan menunggu siapa yang akan duluan. Oke, coba kita cek siapa yang duluan. Oke, sabar, saya cek dulu. Oke, oke. Mulai Bapak Ibu ya siap? Satu, dua, tiga. Oke, oke. Silakan bergabung. Belum ada yang bergabung ini. Saya cek. Oke. Belum ada bergabung ini, Bapak Ibu. Oke. Oke, cek siapa yang baru bergabung duluan ini. Coba kita cek. Oke. Tunggu bentar. Siapa yang bergabung nih?
Oke, sudah ada yang bergabung ini sepertinya. Kita lihat siapa yang sudah bergabung ini. Tunggu bentar. Kita cek dulu. Oke. Mm-mm. Oke, satu persatu. Nah, ini ada yang mulai. Silakan, Pak Ibu. Mulai. Ku. Oke, cek. Oh, Pak Ahmad satu angkanya. Salah. Oke. 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 Ahmad 60 juara 80 angkanya. Oke. Tepuk tangan untuk Ahmad. Kita lihat hadiahnya. Oh, ini tepuk tangan Pak Ahmad juara satu. Enak ya Bapak Ibu ya untuk materi ini ya. Insya Allah bisa ya. Nah, itu adalah salah satu motivasi kalau seandainya Bapak Ibu semua cara mengajarkan kepada anak. Jadi seperti itu konsepnya ya. Oke, selanjutnya sudah selesai nih Bapak Ibu ya. Kita selesai. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu semua sudah selesai tadi. Insya Allah sudah bisa untuk memberikan materi pembelajaran kepada anak-anak kita. Intinya begini Bapak Ibu. Salah satu guru yang bisa berhasil untuk mendidik anak adalah guru yang tawaduk, guru yang telaten, guru yang selalu menasehati apa kesalahan anak itu, bagaimana kesehariannya, dan guru yang selalu mengevaluasi evaluasi anak tersebut. Insya Allah itu adalah guru yang favorit dan guru yang teladan. Maka kita jadilah guru bukan sebagai mencari uang, tetapi guru yang ikhlas. Atau kita ada logo di Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Sepakat Bapak Ibu ya? Sepakat. Oke. Demikian dari kami, saya Irwan Shah selaku Widya sudah tadi memberikan materi-materi. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Itu datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah. Mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ibu. Selamat bergabung ke keluarganya. Yang ini kita udah mau istirahat, kita mau langsung pulang. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam, selamat pagi.